Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya Bunda Rosi, channel yang sederhana yang menyajikan video-video sederhana juga seputar kehidupan ibu rumah tangga. Aduh, alhamdulillah sekali ya kita ketemu lagi di tahun baru, di bulan yang baru yaitu bulan Januari 2022. Nah, kali ini Bunda Ros mau share budgeting Bunda Ros ya di bulan yang baru ini, di tahun yang baru. Nah, ini tadinya bukunya kan pakai buku Big Post ya, sisa anak Bunda Ros, sisa-sisa. Nah, sekarang di tahun yang baru, di awal yang baru, Bunda Ros mau pakai buku catatan Bunda Ros sendiri ya. Beli ini kemarin beli di pas 12 ya, pas di Shopee ya. Bagaimana nih kabarnya sobat-sobat Bunda Ros semuanya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan rezekinya dan dilancarkan juga segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Dan semoga hajat-hajat sobat-sobat Bunda Ros dan juga Bunda Ros pada tahun ini dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga di tahun ini apa yang menjadi resolusi sobat-sobat Bunda Ros semuanya juga terkabulkan. Amin amin ya robbal alamin. Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur atas hari ini, berikhtiar untuk hari esok, dan beristighfar atas hari kemarin ya. Dan kita juga harus banyak-banyak bersyukur ya sobat-sobat Bunda Ros, karena kita masih diberikan Allah kesempatan untuk bisa menghirup nafas gitu ya di tahun 2022 ini. Nah, bagi Bunda Rosi juga mau menyapa nih sobat-sobat Bunda Ros yang sudah mendukung channel Bunda Ros sejauh ini ya, yang sudah klik, yang sudah komen positif, yang sudah like ya, terus yang sudah subscribe, sudah share video-video Bunda Ros ya. Bunda Ros ucapkan hatur nuhun, jazakumullah khairan kasiron. Dan sama buat sobat-sobat Bunda Ros yang baru ketemu sama channel Bunda Ros, mari kita berteman, mari kita saling bersilaturahmi dengan cara tadi ya, like, komen, share, subscribe dan tentunya loncengnya. Oke, kita lanjut ke video ya. Seperti biasa Bunda Ros tuh untuk tiap bulannya bikin budgeting itu 2 kali ya, per tanggal 5 dan per tanggal 20 sesuai dengan gaji yang Bunda Ros terima. Nah, untuk gajian kali ini Bunda Ros tuh seperti biasa ya, ada 4 kategori, yaitu kategori kewajiban, kebutuhan, sedekah, dan famili. Nah, untuk yang pertama ini ada SPP pengajian ya. Ini SPP pengajian untuk Bunda Ros, di mana tempat Bunda Ros, anak-anak Bunda Ros mengaji ya, menuntut ilmu agama gitu. Lalu ada BPJS orang tua, listrik, sampah, pajak motor, terus juga ada uang jajan buat mamahnya Bunda Ros ya. Terus nah ini untuk kuota nih, ada yang berubah nih untuk kuota tuh untuk bulan sekarang, untuk bukan bulan sekarang sih, untuk minggu sekarang tuh termasuk besar ya sobat-sobat Bunda Ros, over budget sih. Karena mungkin kemarin tuh harusnya ini dibagi 2 gitu ya, 2 kali pembayaran, tapi ini 1 kali gitu ya, mungkin kemarin tuh ada pas ada habis gitu ya. Nah, kita hitung-hitung dulu ya ada berapa aja. Soalnya ini Bunda Ros tuh curiga nih ada piring nih untuk budgeting sekarang tuh ada over budgeting. Jadi kita lihat berapa gitu ya over budgetingnya. Nah, ini ada 809.000 ya sobat-sobat Bunda Ros semuanya. Oke, lanjut kita nanti ke kebutuhan ya. Nanti kebutuhan ini seperti biasa, kebutuhan bulanan kita tulis 300.000, untuk mingguan juga sama ya 300.000 ya. Mungkin untuk budgeting tahun sekarang tuh mungkin harus ada perombakan ya, karena banyak kebutuhan pokok yang naik gitu ya. Tapi mungkin gimana caranya juga Bunda Ros tetap mengatur keuangan gitu dengan pendapatan yang sama, tetapi pengeluaran atau apa namanya tuh kebutuhan yang meningkat gitu ya. Bagaimana caranya gitu ya, mungkin nanti Bunda Ros juga nanti akan berbagi tips juga gitu ya, supaya tetap terpenuhi dengan pendapatan yang sama, kebutuhan yang meningkat gitu ya. Kita juga mungkin harus tetap pintar mengatur keuangan gitu, supaya tetap pos-pos yang lainnya juga terpenuhi gitu ya. Lanjut ini ada di sedekah ya, seperti biasa ini untuk kodok tuh 50.000 ya, one day 1000. Untuk RT Kiki ini seperti biasa juga 25.000, dan untuk pengajian rutin itu 150.000 ya, pengajian setiap hari Senin ya di rumah Bunda Ros. Nah, lanjut ini kita hitung-hitung dulu ya sobat-sobat Bunda Ros semuanya. Semuanya berarti ada sekitar berapa ini?
225.000 ya. Lanjut di family, kalau di family mungkin ini kalau untuk si kakak Sakila ini berarti didulin dulu. Nah untuk jam-jam sama Bunda Ros nanti di skip dulu lah. Nanti kita jumlahin dulu ya semuanya ya. Ada berapa ini pengeluaran yang harus gitu, pengeluarannya berapa, terus dengan pendapatan yang untuk gaji untuk tanggal 5 tuh ada berapa gitu. Apakah ada over budgeting? Oke, kita hitung-hitung dulu. Nah, teng dan ternyata pengeluarannya sebesar 2.900.000. Sedangkan gaji yang diterima 1.900.000, otomatis ada over budgeting sebesar 109.000. Oke, kita tulis aja dulu ya. Over budgetingnya berapa? Nah, di sini berarti harus putar otak. Bagaimana nih yang over budgeting ini biar nggak jadi over gitu ya. Apalagi ini di pos jam-jam sama Bunda Ros tuh dikosongin dulu ya. Nanti mungkin kita nih bakal main di belanja bulanan, di belanja mingguan. Nanti mungkin untuk sisa-sisanya tuh kalau untuk yang di pos yang lainnya kayaknya gak bakal mungkin ya. Di kakak Sakila enggak nih, kayaknya ini gak bakalan juga, enggak. Berarti di ini nih, di kuota ya, di kuota. Karena untuk di kuota itu pusat tuh karena Bunda Ros sendiri sih yang jual gitu. Jadi Bunda Ros terus menjual dibuat keluarga Bunda Ros sama teman sekator aja gitu ya. Apa namanya tuh, terbatas juga. Jadi bisa diatur ya. Jadi mungkin Bunda Ros nanti bayar setengah, nanti pas tanggal 20 bayar setengah lagi gitu ya. Oke nih, waktunya kita masukin ya ke dompet pintar ya. Walaupun over budgeting tapi harus tetap disyukuri ya. Alhamdulillahirobbilalamin, masih diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita banyak bersyukur, Allah juga akan nambah kenikmatan pada kita semuanya gitu. Jadi karena apa yang kita dapatkan, apa yang kita makan atau kita rasakan gitu ya, itu ada rezeki yang kita terima. Kalau misalnya kita dapatkan uang tapi kita berikan lagi kepada orang lain, berarti itu rezeki orang lain yang Allah berikan lewat kita gitu. Jadi kita harus tetap selalu bersyukur dan harus berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Karena kita tidak tahu apa yang terbaik buat kita gitu, karena Allah tahu apa yang terbaik buat kita ya. Oke, nah ini kita masukin ke dompet yang kosong ini ya, yang udah ada tulisan slot per slotnya ya. Bunda Ros tuh sangat merasakan manfaatnya ya dari dompet pintar ini, karena kita bisa mengatur gitu keuangan kita gitu supaya tidak kebablasan gitu ya. Karena dulu tuh sebelum pakai dompet pintar ini kebablasan ya sobat-sobat Bunda Ros, merasa uang itu masih ada, ternyata gas habis. Di tengah-tengah lagi perjalanan, ternyata belum belanja beras, ternyata belum bayar listrik, ternyata belum bayar kuota, gas habis, aqua habis. Wah, banyak ternyata. Tapi setelah memakai dompet pintar ini, alhamdulillah, jadi keuangan terkelola. Mana pos yang satu, mana pengeluaran yang satu, mana pengeluaran yang satu lagi. Jadi sisa yang sesuai pengeluaran, ada sisa uang dingin, itu berarti uang yang bisa kita pakai untuk sesuai kemauan kita gitu ya sobat-sobat Bunda Ros. Nah, sobat-sobat Bunda Ros yang belum pakai, sok coba gerasok, pasti bakal ketagihan dengan sistem seperti ini ya. Nah, kalau untuk beras ini nggak dimasukinnya sobat-sobat Bunda Ros, soalnya udah dibayar duluan nih. Pas gajian tuh langsung dibayar sebelum Bunda Ros bikin budgeting seperti ini ya sobat-sobat Bunda Ros. Oke, nah kita masukin ke pengajian ya. Ini pengajian ada 150.000. Terus ini untuk jajannya Bunda Ros, terus jajannya jam-jam kita skip dulu ya. Nah, ini ada BPJS nih, BPJS buat orang tua Bunda Ros ya. Biasanya Bunda Ros bayar via online-nya, via Dana gitu. Nah, ini ada dana darurat ya. Kalau dana darurat itu dari penghasilan suami Bunda Ros. Nah, itu nanti ada kertas catatan-catatan, karena ternyata di luar pos-pos yang Bunda Ros tulis itu, yang ada 18 pos itu, banyak sekali pengeluaran di luar yang sudah dicatat gitu. Jadi itu masuknya ke dana darurat ya. Kadang-kadang kita juga mikir ya, aduh banyak sekali pengeluaran di luar ini, tapi namanya hidup ya sobat-sobat Bunda Ros. Kita namanya hidup tuh emang banyak banyaknya pengeluaran, pemasukan, interaksi dengan orang, otomatis
saling berhubungan lah satu sama lain ya. Mungkin itulah yang namanya kehidupannya sobat-sobat benar semuanya. Nah ini si ininya udah kemasukin semuanya, si dompet-dompetnya, tapi kita kocek-kocek dulu ya sama ini buku budgeting. Aduh senang sekali nih punya buku budgeting yang baru jadi tambah semangat. Oke, ini mungkin yang belum tuh, oh ini nih, ini ada pajak motor ya, nih pajak motor juga nih Bunda Restu mau di bulan sekarang sih mau ada dibongkar ya buat motor yang satu gitu, yang motor Vario gitu ya. Nanti ada berapa, nanti mungkin kekurangannya dia tinggal sedikit aja. Nah ini untuk RT Kiki. Nah kalau untuk kodot nanti udah disimpan tadi ya di dompet pinternya. Kalau untuk RT Kiki Bunda Restu masukinnya ke celengan ya. Ke celengan suka dikumpulnya 1 bulan sekali. Nah ini di sini tuh Baitul Mal namanya ya. RT Kiki itu dah rumah tahfiz kopi Quran. Nah di sana kita belajar dari tingkat hadonah gitu, tingkat TK, ada diniyah itu tingkat SD, terus ada SMP, SMA, kuliah, bahkan ibu-ibu seperti Bunda juga banyak yang belajar di sana dari mulai ikro sampai dengan tahfidz ya. Nah itu, nah ini tadi 100.000 buat anak Bunda Ros yang Sakila ya. Terus kalau ini ada sisa 105, berarti ini untuk bayar kuota. Nah buat kuota ke Bunda Ros juga ya. Nah mungkin ini 105, nanti sisanya nanti Bunda Ros juga dibayarnya sih nanti tanggal 20. Jadi Bunda Ros punya catatan buku tersendiri ya untuk jualan pulsa atau kuota ini ya. Nah sekian dulu ya sobat-sobat Bunda Ros, video dari Bunda Ros. Mohon maaf apabila pendampingan atau videonya kurang memuaskan, karena masih tahap belajar juga. Bukan bermaksud apa-apa Bunda Ros bikin seperti ini, hanya supaya bisa share saja ya. Semoga bisa bermanfaat, ambil yang positifnya saja dan buang yang negatifnya. Hatur nuhun.